Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 11 perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Ternyata banyak yang tak menyadari. Sholat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai muslim, kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat. Karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang, meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhati mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim 2 nomor 271. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan, namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini dilarang. Karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari 751. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakan jari-jariku sehingga menggerakkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 234 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 99. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seseorang di antara kalian menguap, hendaknya kalian menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3289 dan hadis riwayat Muslim nomor 2994. Tidak disyariatkan mengucapkan ta'awudz atau istighfar tatkala menguap karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Baik di dalam maupun di luar sholat, banyaknya orang yang melakukannya bukan merupakan dalil akan kebolehan atau kesunahannya. 5. Memejamkan mata. Hal ini apabila diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka terlarang. Ia masuk dalam bid'ah. Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangannya ketika sholat gerhana, karena ia ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat gerakan dan wanita pemilik kucing, serta melihat perisai yang berada di dalamnya. Begitulah pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan setelahnya dapat diambil faedah bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memejamkan matanya ketika sholat.
6. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring, hal ini dilandasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seimbangkanlah kalian ketika sujud, dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 823 dan Muslim nomor 493. Dan sebagai orang Muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 7. Merapikan baju ketika sujud. Maksudnya, mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah dan masuk dalam larangan ini. Merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari 809, Muslim 490, dan ini adalah lafaz Muslim. 8. Duduk al-Iqya. Duduk Iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah, lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu menyifati sholat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari ukbatus syaiton. Hadis riwayat Muslim 498. Yang dimaksud ukbatus syaiton adalah Iqya, sebagaimana penjelasan tadi. Sifat duduk Iqya ada 2 macam. Yang pertama sebagaimana penjelasan tadi, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua, meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan, dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk di antara 2 sujud, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. 9. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukupkanlah menggunakan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir 270 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah 323. 10. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. 11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Itulah 11 hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, berikut penjelasannya. Wudhu merupakan cara umat Islam untuk mensucikan diri dalam membersihkan hadas kecil sebagai salah satu syarat untuk ibadah sholat. Namun sebagian orang mungkin belum tahu banyak mengenai wudhu. Ibadah tidak akan sah jika wudhu kalian batal. Maka dari itu akan dibahas apa saja yang membatalkan wudhu. Tidak hanya itu, di dalam video ini akan dijelaskan juga rukun wudhu dan sunnah wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan umat Islam untuk membersihkan dirinya dari hadas ketika ingin melaksanakan sholat. Hal tersebut sudah ada di dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur." Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu jika kamu melakukan beberapa hal yang disengaja maupun tidak. Berikut adalah hal yang membatalkan wudhu. 1. Muntah. Muntah adalah keluarnya makanan atau minuman dari dalam perut keluar lewat mulut. Tidak hanya saat puasa, muntah ketika setelah berwudhu juga dapat membatalkan wudhu. Namun hal ini ada 2 pendapat. Dalam mazhab Hanafi, muntah dapat membatalkan wudhu jika seseorang muntah dalam ukuran mulut yang penuh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, muntah tidak dapat membatalkan wudhu.
Hal tersebut karena Rasulullah pernah muntah setelah wudhu dan ia tidak mengulang wudhunya lagi. 2. Hilang kesadaran. Hilang kesadaran yang dimaksud adalah gila, pingsan, mabuk, dan hal-hal lain yang membuat seseorang tidak sadarkan diri, termasuk tidur. Tidur juga dapat membatalkan wudhu. Hal ini karena tidur beberapa fungsi anggota tubuh jadi berhenti beroperasi dan membuat tubuh tidak sadar. Sesuai dengan hadis riwayat dari Abu Dawud dikatakan bahwa mata adalah pengawal dubur. Oleh karena itu, barang siapa yang tidur maka dia wajib berwudhu. 3. Keluarnya hadas dari kemaluan. Segala yang keluar dari kemaluan seperti kencing, buang air besar, air mazi, air mani, air wadi, atau juga kentut dapat membuat wudhu kita batal. Semua itu adalah hadas. Ada hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk hadas besar harus dibersihkan dengan mandi wajib. Abu Hurairah dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidak akan terima sholat seseorang dari kamu jika dia berhadas sehingga berwudhu. 4. Keluar darah dan nanah. Darah dan nanah walaupun tidak keluar lewat kemaluan maupun mulut juga dapat membatalkan wudhunya seseorang. Menurut suatu mazhab, wudhu akan batal jika darah mengalir atau keluar dari tempat yang wajib disucikan. Namun jika hanya 1 tetes atau 2 tetes, maka wudhu tidak batal. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan, wudhu hendaklah dilakukan bagi setiap darah yang mengalir. 5. Menyentuh kemaluan. Setelah berwudhu, seharusnya kita tidak boleh menyentuh area kemaluan, baik kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Kemaluan pada dasarnya memiliki najis dan hadas, maka dari itu kita dilarang menyentuhnya ketika setelah berwudhu tanpa ada batas. Larangan ini juga telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membawa tangannya ke kemaluannya tanpa ada yang membatasi maka wajib berwudhu. 7. Tertawa keras. Ketika sedang sholat dan sudah berwudhu, umumnya kita harus memiliki sikap yang sopan karena beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita tertawa dengan keras dan terbahak-bahak, maka otomatis sholat kita batal dan juga wudhu kita ikut batal. Perbuatan ini bertentangan dengan sikap saat kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Makan daging unta. Makan ketika sudah berwudhu tentunya akan menyisakan kotoran di mulut. Hal ini bisa diatasi dengan minum air putih. Namun jika yang kamu makan adalah daging unta, maka kamu harus mengulang kembali untuk berwudhu. Memakan daging unta baik matang maupun mentah akan membatalkan wudhu seseorang. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad. Rasulullah bersabda bahwa berwudhu karena makan daging unta dan kamu tidak diminta untuk berwudhu karena makan daging kambing. 8. Memandikan mayat. Seseorang yang memandikan mayat tentunya menyentuh semua bagian tubuh mayat tersebut. Jika orang itu sudah berwudhu dan tidak sengaja menyentuh kemaluan dari mayat, maka dapat dinyatakan wudhunya batal. Ia harus mengulang kembali untuk berwudhu agar dirinya suci kembali. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Abu Hurairah berkata, sekurang-kurangnya dia hendaknya berwudhu karena biasanya tangan mereka tidak terselamat dari menyentuh kemaluan mayat. 9. Ragu saat wudhu. Ketika kamu berwudhu, sebaiknya kamu harus yakin bahwa semua hadas yang ada di tubuhmu itu sudah bersih. Namun ketika kamu ragu akan kebersihan tubuhmu dari hadas, maka wudhu akan dinyatakan batal. Mazhab dari Maliki dijelaskan bahwa barang siapa yang merasa yakin bahwa dirinya suci kemudian dia ragu tentang hadas, maka dia wajib berwudhu. 10. Hal yang wajib mandi. Hal yang membatalkan wudhu pada bagian ini adalah hal yang mewajibkan kamu untuk mandi agar hadas bisa hilang dari tubuh. Beberapa hal yang membatalkan wudhu dan mewajibkan kamu untuk mandi meliputi melakukan hubungan seksual, keluar air mani, dan orang kafir yang masuk Islam. Jika kamu melakukan salah satunya, kamu harus mandi hadas terlebih dahulu, lalu berwudhu. Hal ini telah ada pada mazhab Hambali yang menyatakan bahwa wudhu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali meninggal. 11. Bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahram itu tidak boleh. Oleh karena itu ketika sudah berwudhu dan kamu sengaja atau tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka kamu harus mengulangi kembali untuk berwudhu. Rukun wudhu. Wudhu akan dianggap sah jika rukun wudhu telah diikuti dengan baik dan benar. Jika tidak, wudhu akan batal dan kamu harus mengulangnya. Berikut adalah rukun wudhu. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.